Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita setelah 2 minggu kita vakum. Pertama karena UTS ya, dan kedua remedi UTS, dan hari ini kita melanjutkan materi pasca UTS. Dimulai dengan lanjutan pembahasan ya, yaitu sistem hukum. Sebelumnya kita sudah membahas kurang lebih 6 materi di dalam pengantar ilmu hukum. Nah, ini materi yang selanjutnya yaitu mengenai tentang sistem hukum. Berbicara mengenai sistem hukum, tentu kita harus memahami dulu apa itu sebenarnya arti dari sistem itu sendiri. Di sini perlu diuraikan pembahasan mengenai pengertian sistem untuk memudahkan kita memahami apa itu yang dimaksud dengan sistem hukum. Yang dimaksud dengan sistem itu dapat dipahami sebagai suatu kesatuan dari bagian-bagian yang membentuk sistem tersebut. Jadi kalau membicarakan suatu sistem itu membicarakan kesatuan dari unsur-unsur, kesatuan dari bagian-bagian sehingga membentuk satu sistem yang itu dijalankan dalam suatu penyelenggaraan tertentu. Ketika kita membicarakan sistem hukum berarti dapat dikatakan itu adalah peraturan-peraturan hukum dari suatu negara yang membentuk sistem hukum negara yang bersangkutan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sistem hukum itu adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan hukum dalam lingkup tertentu. Nah, bukan kumpulan, jadi suatu kesatuan dari bagian-bagian sistem yang diselenggarakan dalam peraturan-peraturan itu sehingga membentuk suatu kesatuan. Itu yang disebut sistem. Nah, pada intinya, setiap negara itu mempunyai sistem masing-masing. Mereka menyelenggarakan sesuai dengan konsepnya masing-masing. Ya. Namun demikian, terdapat suatu pembagian sistem hukum di dunia ini yang kemudian diadopsi oleh beberapa negara. Diadopsi di sini diartikan sebagai digunakan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan hukum di suatu negara tersebut. Nah, menurut Hans Kelsen, ya, yang dimaksud dengan sistem hukum itu adalah suatu hierarki norma, di mana norma-norma bertingkat lebih tinggi mengatur penciptaan atas norma-norma yang lebih rendah. Nah, pandangan Kelsen ini tidak lepas dari konsep teorinya, yaitu Stauffenberg teori, atau disebut dengan teori jenjang norma. Ya. Ada norma yang paling tinggi dan norma paling bawah. Ya. Jadi menurut Hans Kelsen itu suatu hierarki norma itu juga bisa disebut sebagai suatu sistem hukum. Nah, itu pandangan Hans Kelsen karena dipengaruhi oleh pandangannya yang mengatakan bahwa suatu norma itu berjenjang. Ada norma yang paling tinggi, kemudian harus dipatuhi norma di bawahnya. Atau norma yang berada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Nah, ini pandangan Kelsen. Sedangkan pandangan Sacipto Raharjo mengartikan atau memaknai sistem hukum itu, yang dimaksud dengan sistem hukum meliputi unsur-unsur seperti struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Nah, struktur, kategori, dan konsep ini menjadi unsur di dalam sistem hukum di suatu negara, sehingga yang membedakan antara sistem negara satu dengan negara lain menurut Sacipto Raharjo ini ya,
Itu berdasarkan kategori dan konsep yang digunakan di dalam suatu negara tersebut. Nah, itulah pengertian dari suatu sistem hukum. Jadi, suatu kesatuan yang menyeluruh sehingga membentuk satu sistem yang dijalankan. Nah, di situ. Nah, di dalam negara itu sebenarnya sudah mempunyai corak masing-masing. Namun kemudian ada beberapa sistem hukum, ada beberapa macam sistem hukum yang kemudian itu dijadikan sebagai suatu pedoman, landasan yang digunakan oleh negara tersebut. Di dalam hal ini, sehingga terdapat setidaknya 3 macam sistem hukum yang terkenal di dunia ini yang kemudian digunakan oleh negara-negara tertentu. Yang perlu digarisbawahi, pembagian macam sistem hukum ini sebenarnya juga berasal dari negara tertentu, namun kemudian diadopsi oleh negara lain, barangkali karena ada aspek sejarah, misalnya dia pernah dijajah, atau memang sistem tersebut memang dianggap cocok untuk diterapkan di negaranya. Nah, di sini kita akan membicarakan bagian-bagian dari sistem hukum atau macam-macam dari sistem hukum. Berangkat dari pemikiran Rene David dan John L. Berley, ya, mengatakan bahwa sistem hukum dari sejumlah negara yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu dikelompokkan dengan nama keluarga hukum atau legal family. Dan mereka membagi sistem hukum di dunia ini ke dalam beberapa keluarga hukum sebagai berikutnya. Jadi sistem hukum ini menurut Rene David dan Berley itu dikelompokkan berdasarkan kesamaan, sehingga dibentuk satu sistem yang itu diterapkan pada negara tertentu. Nah, kelompok yang pertama oleh Rene David dan John L. Berley ini, ya, itu disebut sistem hukum Romawi Jerman atau keluarga Romawi Jermania. Kenapa kemudian ini sistem dua negara dikelompokkan jadi satu? Karena menurut dia ini mempunyai kesamaan corak. Dan kenapa sistem hukum ini menjadi bagian dari macam sistem hukum? Karena sistem ini nanti diadopsi oleh berbagai negara di dunia ini untuk diterapkan di negaranya. Karena pengaruh sejarah, karena pernah dijajah misalnya, atau menurut negara tersebut memang cocok untuk diterapkan, karena kesamaan dari misalnya iklim negaranya itu sama misalnya. Atau dalam hal ini, menurut negara tersebut memang cocok diterapkan dengan sistem tersebut. Nah, pertama, ya, macam sistem hukum pertama itu adalah sistem hukum Romawi Jerman. David dan Berley menamai keluarga hukum berdasarkan sumber materi hukum yang utama dari keluarga hukum ini. Nah, jadi kenapa kemudian kelompok ini? Karena ada kesamaan di dalam sumber materinya, sumber materi hukumnya, nah, yaitu hukum Romawi dan hukum Jermania. Jadi di dalam dua sistem di Romawi dan Jerman itu dikelompokkan jadi satu sehingga membentuk suatu sistem hukum yang disebut sistem hukum Jerman-Rumania. Sistem hukum Romawi Jermania ini di dalam istilah yang populer kita, yang terkenal di dalam khazanah ilmu hukum itu disebut sebagai civil law system atau Eropa kontinental, karena diterapkan di Eropa kontinental. Kebanyakan sistem ini diadopsi oleh negara-negara Eropa. Dan kemudian di negara-negara jajahannya. Nah, ini yang kemudian tadi saya katakan bahwa ada aspek sejarah. Kenapa kemudian sistem ini berpengaruh di negara-negara lain. Nah, sehingga sistem hukum Romawi Jerman ini bisa lebih kenal dengan sebutan sistem hukum civil law system atau Eropa kontinental. Nah, dari mana sih sebenarnya pengaruh di dalam civil law system ini? Pertama, itu dipengaruhi oleh corak hukum Romawi. Terutama adalah di dalam kodifikasi buku yang disebut Corpus Juris Civilis, The Body of Civil Law, yaitu kompilasi hukum perdata yang dibuat di abad ke-6 di bawah pemerintahan Justinianus, Kaisar Romawi Timur Bizantium. Jadi pada abad ke-6 itu, di bawah Kekaisaran Romawi Timur itu membuka suatu kodifikasi buku hukum yang disebut sebagai Corpus Juris Civilis.
Corpus Juris Civilis ini adalah kodifikasi hukum yang di dalamnya berisi bagian-bagian bab yang mengatur mengenai hukum yang diterapkan pada saat itu. Adapun bagian-bagian bab di dalam Corpus Juris Civilis ini pertama berisi terkait dengan himpunan tulisan hukum para ahli hukum, antara lain Ulpianus misalnya dipublikasikan pada tahun 533. Yang disebut di dalam bab itu yaitu bab digiste atau pandikte. Digiste atau pandikte ini dikenal dengan istilah doktrin hukum. Nah, yang saya uraikan sebelumnya pada pertemuan itu, pada sumber-sumber hukum kan ada doktrin hukum. Nah, disinilah kemudian awal mula doktrin hukum itu diakui. Pendapat para sarjana hukum dijadikan sebagai suatu landasan ketika menerapkan hukum. Nah, itu buku yang pertama disebut sebagai digeste atau pandikte. Ya. Yang kedua ada di dalam pembagian bab institutiones, yaitu buku pelajaran mahasiswa hukum di sebagian besar dikutip dari tulisannya. Ya, ini sebenarnya yang kedua ini himpunan dari para tulisan mahasiswa hukum pada saat itu yang kemudian dibukukan, kemudian dijadikan bagian dari Corpus Juris Civilis. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut sebagai kodeks, merupakan himpunan peraturan dari kaisar sebelumnya. Jadi dari kumpulan aturan-aturan dari kekaisaran sebelum Justinianus itu dikumpulkan di dalam bab kodeks ini, kemudian dikodifikasi, yang dimasukkan di dalam Corpus Juris Civilis. Dan yang terakhir adalah novelle, yaitu berisi hukum baru setelah selesai 3 bagian. Jadi bagian pertama, kedua, tiga, baru kemudian bagian keempat ini menyempurnakan dari bagian sebelumnya. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi di dalam sistem hukum civilo system, yaitu sistem hukum yang ada di Romawi berdasarkan dari buku Corpus Juris Civilis atau kodifikasi hukum. Tampak sekali bahwa corak hukum sistem hukum sivil itu adalah bentuknya suatu kodifikasi, artinya itu adalah tertulis. Jadi kalau kita amati di dalam sejarahnya bahwa sistem hukum sivil itu berasal dari sistem hukum Romawi yang itu berasal dari kodifikasi hukum buku hukum Corpus Civilis ini, maka sistem sivil ini bercorak hukum yang tertulis. Hukum itu harus tertulis berdasarkan sejarahnya dari konteks civil system ini, yang berakar dari buku Corpus Juris Civilis atau kodifikasi buku hukum di zaman Kaisar Romawi itu. Meskipun dalam perkembangannya ini mengalami perubahan ya, meskipun yang diterapkan mungkin di dalam civil system sekarang ini tidak sepenuhnya menganut buku ini, tapi jasa terbesar di dalam sistem civil system ini berasal dari buku ini. Di dalam perkembangannya sudah banyak pembaharuan karena dia civil system ini mendasarkan juga pada perkembangan hukum itu sendiri, khususnya pendapat-pendapat ahli hukum. Nah, itu rujukan pertama. Yang kedua, itu berasal dari hukum Germania. Jadi, civil system yang juga disebut sebagai sistem hukum Romawi Germania, kedua berasal dari sistem hukum Germania, adalah hukum dari bangsa Germania yang berada di bagian utara benua Eropa ya. Bangsa Germania pada mulanya hidup menurut hukum Germania sendiri. Perundang-undangan belum mereka ketahui dan hukum tumbuh semata-mata karena kebiasaan rakyat. Nah, kemudian sesudah bangsa Jerman memeluk agama Kristen, seperti pada kerajaan Franka dan kemudian kerajaan Jerman, maka pada mereka segera terlihat pengaruh hukum Romawi. Ya, pada dasarnya induknya tetap di dalam hukum Romawi, tapi kemudian Germania ini juga menjadi bagian negara yang pertama mengikuti konsep Romawi itu dengan perundang-undangan yang tertulis itu sebagai ciri pokoknya di dalam sistem hukumnya. Sebelumnya dia tidak mengenal, namun setelah
bangsa Jerman memeluk agama Kristen itu mengenal peraturan-peraturan tertulis yang bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga melalui konteks sejarah tadi, akar dimulai sistem sivil law itu terdapat beberapa karakteristik dari sistem hukum sivil law ini. Ya. Pertama adalah sistem kodifikasi atau pembukuan hukum. Sistem kodifikasi ini dimulai pada masa Napoleon Bonaparte yang membuka 5 kodifikasi, ada kode penal, kode sivil, dan sebagainya itu. Nah, sistem kodifikasi dari Napoleon Bonaparte ini dengan segera diikuti oleh negara-negara lain di kontinen Eropa. Ya. Jadi ciri pertama itu adalah sistem kodifikasi atau pembukuan hukum. Ya. Meskipun corpus juris itu civilis itu sebagai dasarnya, namun dalam perkembangannya di zaman Napoleon Bonaparte ini juga membukukan beberapa peraturan yang disebut misalnya kode penal. Ya, kode penal itu lebih bisa diartikan sebagai undang-undang terkait dengan pidana, misalnya kode sivil terkait undang-undang perdata, kode de commerce itu lebih kepada undang-undang hukum dagang. Nah, sekarang kita mengenalnya dengan kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, kemudian kitab undang-undang hukum dagang. Nah, itu adalah bentuk dari pengaruh sejarah dari pembukuan hukum yang dilakukan pada waktu itu. Sehingga cirinya pun dalam sistem civil law system ini menggunakan sistem kodifikasi hukum. Peraturannya itu pasti berbentuk dokumen. Lebih tepatnya ciri yang paling utama adalah pembukuan hukum dibentuk dalam sebuah dokumen tertentu. Nah, dengan adanya kodifikasi hukum, hakim terikat pada undang-undang. Ini karena pada awalnya ada anggapan bahwa dalam kodifikasi telah ada hukum secara lengkap, sehingga orang tidak perlu mencari hukum di tempat lain. Nah, maksudnya pada saat itu dibukukannya suatu peraturan perundang-undangan agar mempermudah. Jadi rujukan di dalam penyelenggaraan itu sudah jelas, yaitu melalui kodifikasi hukum itu atau pembukuan hukum. Nah, melalui Belanda yang merupakan salah satu negara dalam lingkungan civil law system, sistem hukum tersebut dibawa ke Indonesia dan masih berpengaruh sampai sekarang. Nah, di Indonesia sendiri itu coraknya sangat jelas bahwa ciri yang melekat di dalam sistem hukum Indonesia kan adalah bentuk kodifikasi undang-undang. Kemudian undang-undang yang didokumenkan itu adalah salah satu ciri di dalam civil law system. Hal ini juga diperkuat bahwa ya Indonesia adalah negara jajahan Belanda, sedangkan Belanda itu dijajah Prancis. Prancis menganut sistem civil law system. Jadi hukum Eropa kontinental ini sangat melekat di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini seri pertama. Ya, meskipun di dalam penyelenggaraannya juga Indonesia juga menganut misalnya adalah sistem hukum Islam yang juga diadopsi. Kemudian ada sistem hukum adat yang itu juga berakar di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan ya Indonesia tidak sepenuhnya menganut di dalam sistem system. Di sisi lain juga masih menggunakan dasar hukum Islam, dasar hukum adat yang itu dijadikan sebagai sumber hukum di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, itu karakteristiknya. Jadi ada beberapa karakteristik yang kemudian melekat di dalam civil law system, yaitu kodifikasi. Nah, kemudian dengan adanya kodifikasi, hakim itu terikat pada undang-undang tadi. Praktiknya hakim itu harus mengacu pada undang-undang. Apa yang dikatakan undang-undang itu, hakim harus mengatakannya di dalam persidangan. Nah, ini ciri yang sangat melekat di dalam sistem law system, sehingga sistem peradilan dalam sistem law system itu sangat terikat dengan undang-undang. Di dalam kajian filsafat hukum itu disebut sebagai positivisme hukum. Hakim itu berkacamata kuda. Tidak menggunakan pertimbangan lain, hanya menjadi corong undang-undang, istilah kasarnya. Itu adalah istilah di dalam bahasa hukum yang lebih provokatif itu sebagai corong undang-undang hakim.
karena dia hanya membunyikan bunyi undang-undang. Nah, itu yang melekat di dalam konteks civil law system. Nah, itu pembagian pertama di dalam sistem hukum yang ada di dunia. Jadi pengaruh ini kemudian dibawa sangat kental di benua Eropa khususnya. Rata-rata di dalam benua Eropa itu menggunakan sistem civil law. Maka disebut juga Eropa kontinental, sistem Eropa kontinental, yang cirinya yaitu kodifikasi hukum, undang-undang itu harus ditulis dan sebagainya. Kemudian hakim harus terikat pada undang-undang, menyalurkan berdasarkan undang-undang. Yang kemudian dibawa ke negara-negara lain di Asia khususnya karena pengaruh dari sejarah, adanya penjajahan dan sebagainya. Nah, sehingga dapat dikatakan mau tidak mau ya di dalam penjajahan itu juga mempengaruhi sistem hukum di mana negara jajahan tersebut. Nah, selanjutnya nanti kita lihat pada sistem hukum yang kedua. Pembagian sistem hukum yang kedua itu disebut sebagai keluarga common law atau common law system. Asal mulai istilah common law, yaitu pada awalnya istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ini merupakan hukum yang umum, common, ya, bagi seluruh wilayah kerajaan. Karena diterapkan oleh pengadilan kerajaan, Royal Court, untuk membedakannya dengan hukum yang diterapkan oleh pengadilan khusus seperti Ecclesiastical Court, pengadilan gereja, dan Feudal Court, pengadilan oleh bangsawan. Istilah common law digunakan juga dalam arti yaitu dalam arti hukum yang terbentuk oleh putusan-putusan pengadilan sebagai lawan dari hukum undang-undang, dan arti hukum Inggris yang dilawankan dengan civil law yang menunjuk hukum kontinen Eropa. Nah, jadi kemudian awal mula diistilahkan common law ini itu dengan arti peradilan umum. Jadi common law ini berasal dari negara Inggris, kerajaan Inggris. Nah, berasal dari kerajaan Inggris. Pada waktu itu terdapat beberapa pengadilan ya, yang itu mempunyai suatu yurisdiksinya masing-masing. Nah, common law ini atau disebut peradilan kerajaan ini berlaku kepada seluruh masyarakat. Sedangkan ada peradilan khusus yang disebut Royal Court dan Ecclesiastical Court ini hanya diperuntukkan untuk tertentu. Nah, pada awalnya di dalam sistem peradilan kerajaan ini itu sangat dipengaruhi oleh corak peradilan kerajaan pada saat itu. Namun kemudian di dalam praktiknya karena adanya perubahan paradigma, pada waktu itu masih sangat kental sekali sistem feodalnya. Sistem istilahnya tiraninya masih tetap sekali. Rakyat itu hanya mematuhi dari kerajaan. Namun kemudian setelah berubah adanya paradigma bahwa adanya kesamaan di dalam hukum itu tidak membedakan, sehingga rakyat itu juga berhak untuk mengajukan suatu gugatan untuk mencari pengadilan. Pada waktu itu tidak. Sehingga diterapkan suatu sistem yaitu common law untuk dijadikan yang berakar dari peradilan kerajaan itu untuk sebagai ujung tombak di dalam pencari keadilan para masyarakat. Nah, itu awal sejarahnya di dalam kerajaan Inggris ya. Nah, sistem common law system ini sangat kental pengaruhnya di dalam kerajaan Inggris karena bermula dari sana. Nah, istilah lain tadi yang disebutkan itu juga digunakan dalam arti bahwa hukum yang terbentuk oleh putusan pengadilan sebagai lawan dari hukum undang-undang. Jadi ciri atau karakteristik utama di dalam sistem common law ini adalah putusan pengadilan atau yang disebut dengan preseden. Di Inggris tidak menggunakan seperti undang-undang khususnya untuk dijadikan sebagai suatu pedoman di dalam memutus perkara, ya, tapi lebih menggunakan putusan pengadilan terdahulu. Nah, itu perbedaan di dalam
yang dengan sistem Eropa kontinental. Kalau di Eropa kontinental itu hakim itu sebagai corong undang-undang, terikat dengan undang-undang. Dalam sistem common law system ini, dia lebih mengedepankan dan merujuk pada putusan-putusan yang sudah ada. Jadi putusan pengadilan ini menjadi preseden untuk mengadili perkara yang serupa ketika ada kasus yang datang kemudian hari. Serupa dalam arti itu tidak sama. Serupa itu tidak mesti sama. Artinya ketika suatu kasus yang datang kemudian itu memiliki unsur-unsur yang memiliki kemiripan kepada kasus yang sudah diputus sebelumnya, itu putusan hakim yang sebelumnya itu bisa dijadikan rujukan. Nah, itu sistem yang melekat di dalam, ciri yang melekat dalam common law. Maka ciri yang dalam hal ini istilah common law juga bisa diartikan sebagai hukum yang terbentuk oleh putusan-putusan pengadilan sebagai lawan dari hukum undang-undang. Nah, juga bisa diartikan sebagai lawan dari sistem civil law yang menunjuk pada Eropa kontinental. Jadi di Inggris mempunyai sistem sendiri. Nah, ini juga kenapa kemudian dijadikan sebagai salah satu macam dari sistem hukum, karena common law system ini juga mempengaruhi negara-negara lain selain Inggris. Nah, kita lihat nanti di sini. Sistem hukum ini berasal dari Inggris, nah kemudian menyebar lain ke Amerika Serikat, Kanada, Australia. Kemudian negara-negara jajahan Inggris, misalnya Malaysia, dia juga menerapkan common law system, karena Malaysia itu adalah negara jajahan Inggris. Nah, karakteristik utama di dalam sistem ini adalah doktrin preseden tadi, the doctrine of precedent. Preseden itu adalah suatu kasus yang telah diputus atau putusan pengadilan yang dipertimbangkan sebagai penyediakan suatu contoh atau wewenang bagi suatu kasus yang identik atau serupa, yang muncul di kemudian, atau bagi suatu permasalahan hukum yang serupa. Jadi di sini adalah preseden itu putusan yang telah diputus sebelumnya itu mengikat untuk diterapkan di dalam kasus yang akan datang kemudian. Asalkan kasus yang itu memiliki tadi identik atau serupa atau permasalahan hukum yang serupa. Dan di dalam common law system ini sangat terikat dengan putusan pengadilan terdahulu. Berbeda dengan Eropa kontinental, dia tidak terikat di dalam putusan pengadilan yang terdahulu. Dia lebih kepada terikat dengan undang-undang yang sudah dibentuk. Di dalam doktrin preseden ini, hakim terikat pada putusan yang sudah ada lebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat dan telah dipublikasikan. Di dalam hal ini, dia terikatnya terhadap hakim yang lebih tinggi atau pengadilan lebih tinggi atau yang sederajat. Kalau kemudian ada putusan yang berada di bawahnya, itu tidak mengikat ke dia. Nah, karakteristik utamanya adalah di dalam sistem common law ini adalah the doctrine of precedent. Suatu kasus yang telah diputus atau putusan pengadilan yang dipertimbangkan sebagai penyediaan suatu contoh. Nah, ini perbedaan dari sistem common law dan sistem civil law. Sistem common law berasal dari negara Inggris, yang itu merupakan kerajaan Inggris pada waktu itu. Kemudian sistem civil law system itu berasal dari negara-negara Eropa yang sangat mendasar, yaitu negara Romawi dan Jermania, yang kemudian diterapkan ke berbagai belahan di benua Eropa. Sedangkan nih common law system itu berasal dari kerajaan Inggris, awal mulanya dari sana, kemudian diadopsi ke negara-negara lain, Amerika, Kanada, Australia, dan negara-negara jajahannya, Malaysia. Kalau dulu Indonesia mungkin dijajah negara Inggris, barangkali juga menganut sistem common law system. Nah, jadi sejarah penjajahan itu sangat berpengaruh di dalam penerapan hukumnya. Karena pada waktu itu ketika negara penjajah itu pasti menerapkan hukum di mana negara itu di negara jajahannya. Jadi sangat kental di sini. Yang ketiga itu ada keluarga hukum sosialis atau sistem hukum sosialis. Nah,
Nah, di sini memang keluarga hukum yang ketiga atau sistem hukum yang ketiga ini memang tidak terlalu umum ya. Biasanya hanya diterapkan di negara-negara yang itu menganut doktrin Marxisme. Berawal dari Uni Soviet, karakteristik utama dari keluarga hukum ini adalah hukumnya didasarkan pada doktrin Marxis ya. Setelah bubarnya Uni Soviet, sekalipun Rusia pecahan terbesar dari Uni Soviet, tidak termasuk lagi ke dalam keluarga hukum ini, tetapi sejumlah negara lain seperti Korea Utara dan Kuba masih menganut sistem ini. Nah, ini awalnya dari Uni Soviet pada sejarahnya, menganut doktrin sosialis, doktrin Marxis, Leninisme, Marxisme itu menjadi corak di dalam sistem hukum sosialis ini. Nah, diterangkan di sini, ya, meskipun Rusia itu adalah pecahan terbesar dari Uni Soviet, Uni Soviet itu udah bubar gitu negaranya. Dan negara pecahan terbesar itu adalah Uni Soviet, tetapi di dalam penyelenggaraan sekarang di Rusia itu tidak lagi menganut sosialis. Malah negara yang lain seperti Korea Utara dan Kuba yang itu mendasarkan pada sistem ini. Sistem negaranya menganut doktrin Marxisme itu. Dulu di Indonesia pernah berkembang sekali, tapi itu tidak bertahan lama ya. Setelah ada pembubaran Partai PKI itu, Partai Komunis Indonesia. Biasanya yang menerapkan sistem hukum sosialis ini adalah negara-negara komunis berdasarkan doktrin Marxisme tadi. Karl Marx gitu. Nah, di sini corak pemikiran dari konsep Karl Marx itu sangat berpengaruh di dalam sistem hukum sosialisnya, karena memang itulah dasar di dalam penyelenggaraan. Nah, itulah beberapa 3 sistem hukum di dalam yang dikenal di dunia ini, kemudian menjadi corak yang mempengaruhi sistem hukum di dunia ini. Jadi di dalam penyelenggaraan hukum di negara-negara di dunia ini, setidaknya ada 3 sistem hukum itu yang berpengaruh di negaranya. Meskipun di dalam negaranya itu sendiri mempunyai coraknya masing. Contohnya Indonesia tadi kan, meskipun Indonesia misalnya tidak dijajah Indonesia, itu punya sistem hukum yang ada seperti hukum adat, hukum Islam, karena pengaruhnya sangat kuat di situ. Tapi karena